muncul atau terjadi kecelakaan ringan. Sehingga apakah harus ada itu? Ya tidak harus semua. Ya tahu-tahu belum pernah terjadi near miss, tidak pernah terjadi insiden, tidak pernah terjadi kecelakaan ringan, tahu-tahu ada kecelakaan fatal. Ya, ya. Ada juga seperti itu. Biasanya near miss sampai insiden ini kan kita bisa perhitungkan. Kita sudah bisa perkiraan di awal. Kalau ada pekerjaan seperti ini, ada kemungkinan bisa terjadi kecelakaan ini itu dan seterusnya. Oleh karena itu supaya tidak terjadi, kita harus ngapain? Kita harus melakukan apa supaya tidak terjadi itu, ya. Jadi di sini ya ada 4 level ini yang mungkin barangkali harus kita perhatikan. Memang near miss itu jarang kita perhatikan. Ya, near miss itu kan seolah-olah sambil lalu karena tidak secara langsung ya menimbulkan kerusakan tidak juga ya. Tapi kalau memang terjadi ya terjadilah seperti itu. Ini piramida kecelakaan kerja. Kemudian kita paling tidak harus tahu ya penyebab kecelakaan kerja itu apa ya. Ini kita bisa lihat pada skema yang pertama adalah umumnya kecelakaan kerja itu terjadi ya, ini dasarnya. Yang pertama adalah kurangnya prosedur atau aturan. Sudah tahu ada itu, ada apa kegiatan yang harus dilakukan, tetapi prosedurnya tidak ada atau belum dibuat atau baru misalnya itu. Jadi orang bagaimana sih cara menggunakan alat ini? Nggak bisa. Nah ini yang jadi masalah ya. Nah itu ya. Jadi paling tidak harus ada prosedur dulu. SOP ya, standar operation prosedur atau tata kerja, cara kerja dan sebagainya. Ini setiap kali kita melakukan praktek di laboratorium, selalu di awal ada itu prosedur kerja. Ya. Jadi adalah langkah-langkah yang harus Anda lakukan pada saat Anda bekerja, melakukan pengujian atau apapun. Ya. Harus ada itu. Kemudian yang kedua adalah kurangnya sarana. Jelas. Nah, kalau kurangnya sarana, ini harus hati-hati. Ya, harus dilengkapi dong seperti itu. Karena kalau tidak, ya itu pasti akan terjadi kecelakaan. Misalnya kalau kita ada di jalan raya, ya rambu-rambu itu, kan kita tidak tahu, ya kita melewati suatu area jalan, tidak tahu kondisi jalan seperti apa, rambu-rambu tidak ada, ya. Seperti yang beberapa waktu yang lalu kita dengar ada kecelakaan bis yang masuk jurang di Sumedang itu kan, waduk. Itu kan penyebabnya katanya memang sopir tidak mengenal medan. Sopir tidak mengenal medan, rambu-rambunya minim. Nah inilah ya kurangnya sarana. Yang ketiga, sudah lengkap semua tetapi tidak sadar, ya, kurang kesadaran. Jadi menganggap remeh, apa istilahnya hal-hal yang sederhana, ya. Itu dampaknya bisa saja terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, tidak patuh atau kurangnya kepatuhan seseorang. Ini bisa kita lihat di jalan raya lah. Ada yang apa istilahnya tidak pakai helm, ya, sepeda motor bertiga, kemudian melawan arus dan sebagainya. Tetap saja dilakukan. Jadi mereka tidak akan melakukan itu kalau ada petugas atau polisi. Tapi kalau kosong nggak ada polisi, mereka lakukan itu. Nah ini kurang patuh dan kurang sadar, itu banyak sekali terjadi. Apalagi kalau sudah biasa, saya kerjakan begini juga apa aman-aman saja. Seperti tadi ada orang bekerja pada ketinggian kan dengan perancah yang seadanya ya, yang nempel. Ya, jadi itu bisa saja perancahnya terlempar keluar. Ini penyebab dasarnya, umumnya seperti itu ya. Kemudian ada penyebab yang bisa kita kategorikan penyebab tidak langsung. Ya. Misalnya faktor pekerjaan, faktor pribadi. Ya, faktor pribadi itu banyak sekali ya, bad mood, ya. Sedang tidak ada atau sedang baper, misalnya gitu ya, dan sebagainya ya istilah sekarang banyak sekali. Faktor pekerjaan, misalnya tadi tempat kerjanya kurang nyaman, panas dan seterusnya ya, banyak sekali ini. Ini tidak langsung. Ya. Kemudian yang penyebab langsung adalah
melakukan tindakan-tindakan tidak aman. Ya tadi dibilang dalam beberapa contoh kita bekerja di ketinggian tetapi mengabaikan atau tidak memasang harness body, tali pengikat badan lah gitu ya. Tidak memakai helm ya, sehingga tertimpa atau kejatuhan kerikil misalnya. Kemudian semua ini bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, yaitu yang dimaksud kecelakaan kerja adalah kontak dengan bahaya, kemudian kegagalan fungsi. Tidak secara sadar, misalnya kita memegang suatu kabel yang ternyata kabelnya tadi terkelupas, ya, sehingga kita langsung memegang bajanya. Ini tidak. Ini kategorinya adalah kontak dengan sumber bahaya secara langsung. Kegagalan fungsi yaitu tadi ya, alatnya tidak bekerja dengan baik ya, sehingga terjadi kecelakaan. Dan yang secara umum akibat kecelakaan kerja ini banyak macamnya ya, banyak macamnya. Misalnya di sini adalah terjadinya cedera manusia cedera, terjadinya keracunan ya, atau cacat atau kematian bahkan, atau PAK, penyakit akibat kerja. Itu dari sisi manusianya ya. Nah, dari sisi mesin dan alat juga ada ya. Kerusakan mesin, kerusakan alat, itu kan investasi yang harus dikembalikan lagi kalau terjadi kerusakan ya, atau hancur dan sebagainya ya, harus beli lagi. Kemudian kerusakan atau kerugian pada sisi material atau bahan ya. Misalnya banyak bahannya menjadi tercemar. Kalau bahan sudah tercemar ya nggak bisa dipakai. Ya, apalagi kalau ini industri makanan, ya, harus dibuang. Rusak atau produk gagal, ya. Kita pengennya mau membuat beton K300 misalnya, atau FC24, ya, FC24. Jadi setelah kita aduk-aduk, ternyata yang terjadi adalah FC19 misalnya, ya. Jadi kegagalan produk, ya. Tentunya harus diulangi atau harus diperkuat. Kalau mintanya 24 tapi yang dapatnya 20 ya harus diulang, kan harus diperkuat. Karena kalau kita paksakan ya nanti bangunannya akan roboh, ya, tidak kuat. Dan yang keempat adalah kerugian lingkungan. Ya. Ini misalnya terkait dengan pencemaran, ya, terjadi kerusakan, bencana alam, ya, banjir, ya, merusak pembangunan banjir dan sebagainya. Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Ini adalah kita ambilkan dari efek domino. Efek domino itu yang suatu sebab menimbulkan akibat itu menyebabkan menjadi sebab yang lain dan seterusnya ya, atau bolak-balik dari H.W. Hendrich. Nah, kemudian yang lain itu ibaratnya atau kita bisa melihat teori gunung es kecelakaan kerja itu kurang lebih seperti ini. Kalau kita mempunyai gunung es ya, tapi kita jarang ke laut ya, ke kutub ya, sebaiknya kita ke almari es saja lah, ke kulkas kita, ambil satu es batu, kemudian dimasukkan ke teh ya, teh manis. Ini jadi es teh manis. Anda perhatikan, yang muncul di permukaan air itu ternyata kecil, ya. Bagian kecil saja yang muncul di permukaan. Sebagian besar, bagian dari es batu tadi ada di dalam permukaan atau di bawah permukaan air. Nah ini sama ya, bahwa yang pertama di atas tadi adalah kita katakan sebagai biaya langsung. Kalau dari teori motivasi yang di atas ini adalah hard skill, ya. Pengetahuan dan keterampilan hard skill. Ya. Yang di bawah itu soft skill, biaya yang tidak langsung, yang justru nilainya jauh lebih besar daripada biaya langsung. Misalnya di sini biaya langsung adalah biaya pengobatan. Celaka atau terjadi luka, cedera, maka diperlukan biaya pengobatan dan perawatan. Ya. Atau biaya kompensasi dari asuransi misalnya. Yang muncul secara langsung kan. Artinya uang langsung harus dikeluarkan. Nah yang tidak langsung, kalau terjadi kecelakaan, adanya kerusakan bangunan. Ya. Kan tidak secara langsung Anda hitung di situ. Kerusakan
alat dan mesin ini juga ya, rusak, berarti kan nilainya investasinya akan turun gitu. Kerusakan produk dan bahan material, gangguan atau terhentinya produksi karena terjadi kecelakaan tadi kan tidak berproduksi. Sehari 1 juta produk, ya. Karena ada kecelakaan tinggal 100.000. Nah, berarti ada rugi 900.000 yang tidak bisa terproduksi. Kemudian biaya administrasi, ada pengeluaran sarana dan prasarana. Ini kalau kita lihat, misalnya biaya langsung kita bandingkan, kira-kira biaya langsungnya misalnya 1 juta, maka biaya tidak langsung yang 1 sampai 6 ini kurang lebih adalah 5 sampai 50 juta. 5 kali sampai 50 kalinya dari biaya langsung yang langsung dikeluarkan. Ada juga yang lain, yaitu misalnya waktu untuk investigasi. Ada kecelakaan pasti harus diselidiki, diperiksa, diteliti apa penyebab kecelakaan itu. Bayaran gaji untuk waktu yang hilang. Dia kan bekerja, sedang bekerja, kemudian terjadi kecelakaan, nggak bisa bekerja. Ya, kan itu harus digaji, ya, karena dia pekerja, ya. Tidak kerja maka tidak saya bayar. Nah, kalau kecuali seperti itu, ya. Kemudian biaya perekrutan, kalau dia perekrutan kan memerlukan biaya. Siapa yang merekrut kan perlu biaya dan juga pelatihan. Ya. Kita tahu bahwa kalau nanti Anda nanti sudah selesai sekolah kan belum tentu langsung bisa bekerja pada perusahaan itu. Pasti ada pelatihan, paling tidak mengenalkan format dan sebagainya di perusahaan itu. Atau apa namanya code ya, aturan-aturan norma yang harus dipahami. Biaya ekstra pengawas, ada pengawasan. Waktu untuk administrasi, penurunan kemampuan tenaga kerja. Ya. Dia sudah sembuh, tetapi kan tidak fix lagi ya, tidak 100% bisa bekerja. Otomatis produktivitasnya juga akan menurun. Jadi setelah bekerja kembali, ya. Kemudian kerugian secara bisnis dan nama baik. Jadi kalau ada perusahaan dan perusahaan itu terjadi kecelakaan di situ, maka kan di blow up di berita-berita ya. Nah ini tentunya nama baik dari perusahaan ini akan turun, akan terganggu, meskipun ya tidak signifikan. Tapi kalau kecelakaannya berat, maka dia akan sangat signifikan. Ya. Padahal untuk menaikkan itu tidak mudah. Kemudian ada upaya pencegahan kecelakaan kerja. Ini yang penting kan. Harus sudah kan sebelum ada upaya kan kita harus mendefinisikan dulu kan. Kira-kira apa penyebabnya ya. Identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Kita harus mengamati pemantauan kondisi tidak aman. Ya. Misalnya tadi kalau kita ada colokan listrik dan colokan listrik itu nyambung kemana-mana, maksimum kan 3. Ada yang 2, ada 3, ada 5. Tapi ini ada yang nyambung di situ sampai 10. Ini kan kondisi yang tidak aman. Kondisi yang tidak aman. Karena harusnya yang nyolok di situ hanya 3, tapi kenapa di sini dibikin jadi 10? Ya. Sama saja dengan naik motor. Naik motor itu 1 atau 2 orang, tapi di sini dinaiki 4-5 orang. Nah ini kan kondisi tidak aman. Ada kondisi tidak aman. Ada juga tindakan tidak aman. Sudah tahu bahwa naik kendaraan melawan arus itu berbahaya, tapi dilakukan. Ini kan tindakan tidak aman. Jadi dalam dalam kategori identifikasi ini paling tidak ada dua kelompok, yaitu kondisi tidak aman dan yang kedua adalah tindakan yang tidak aman. Ini harus semua catat aja di situ, catat. Nanti di bagian akhir akan kita lihat. Jadi 3 minggu yang akan datang, pertemuan keempat nanti akan kita lihat contoh-contohnya kondisi tidak aman itu apa saja dalam suatu pekerjaan konstruksi tentunya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembinaan dan pengawasan. Adanya pelatihan dan pendidikan. Ya. Apapun. Ya. Ada juga konseling dan konsultasi.
Orang ini susah sekali ya. Misalnya kalau bekerja dengan aman itu susah, selalu saja dia tidak pernah memakai helm misalnya. Ini perlu ya, perlu konseling, pembinaan. Kita beri pengarahan-pengarahan, kita beri penjelasan dan seterusnya ya, supaya mereka mau mempergunakan APD misalnya. Kemudian juga pengembangan sumber daya, ya, pengembangan sumber daya. Ya, orang teknik kan tidak selamanya kan tidak pernah belajar terkait dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, misalnya di situ. Nah, ini juga termasuk pengembangan sumber daya. Gitu. Kita bekerja pada daerah yang kondisinya adalah sering terjadi kecelakaan. Otomatis kita harus tahu, paham bagaimana pertolongan pertama kalau terjadi kecelakaan pada bidang kerja kita. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah sistem manajemen. Nah, sistem manajemen ini yang dipentingkan adalah penyusunan prosedur dan aturan. Harus tertulis, ya. Poster-poster ditulis di situ, ini tidak aman, ini tidak bagus, ini tidak baik, dan seterusnya. Prosedur dan aturan, kemudian penyediaan sarana dan prasarana. Harus, kan tadi ada paling tidak APD. Kalau kabel terkelupas, ya segera diperbaiki, ditutup, isolasi lagi. Yang ketiga adalah penghargaan dan sanksi. Ini adalah kalau pekerjaan sudah selesai, tidak terjadi kecelakaan atau zero accident, berilah penghargaan. Kalau ternyata setiap saat ada yang bekerja setiap hari ada yang celaka, maka berilah sanksi. Otomatis ini, tapi kalau kita dibiarkan saja, ya ini tidak akan ada perubahan. Ya, ini yang kita khawatirkan. Nah, kemudian kita bicara tentang bahaya K3. Bahaya K3. Pengertian. Semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja. Ini adalah kita katakan bahaya. Jadi ada sumber, ada situasi, ada aktivitas. Jadi sumber bahaya ada, situasi bahaya ada, aktivitas berbahaya apa. Itu semua adalah kategori dari bahaya K3. Nah, sumbernya misalnya, siapa saja? Bisa sumbernya itu manusia, mesin, atau alat, material, atau metodenya. Kan tadi, nah kalau metodenya tadi kan ada continuous improvement. Jadi kita putar terus, ada perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan terkait dengan metode, cara. Ya. Kemudian ada lingkungan. Yang menyebabkan kecelakaan itu karena lingkungan. Kondisi hujan, kondisi becek, ya, dan seterusnya. Di luar, panas, dan seterusnya. Ini adalah sumber-sumber bahaya K3. Nah, jenisnya adalah tadi sudah disinggung. Yang pertama adalah tindakan bahaya. Ya. Bahaya yang disebabkan karena tindakan kita. Ya. Bahaya yang disebabkan oleh yang kedua, kondisinya. Kondisi bahaya sudah, tapi kita lakukan juga. Nah itu ya. Nah faktornya, ada faktor biologi, bakteri, virus, ya, kayak COVID sekarang kan, jamur, ya, tanaman, atau binatang. Ya. Ini biologi. Ya. Kimia, bahan, material, cairan, ya. Kemudian gas, uap atau debu beracun, ya. Gas beracun. Kemudian apakah ada reaktif, radioaktif, mudah meledak atau terbakar. Kemudian iritan itu iritasi yang menyebabkan iritasi, ya. Kemudian korosif, ya. Ini ya kalau kimiawi. Jadi semua istilahnya ini prosesnya adalah proses kimia. Ya. Ada dua material atau bahan yang bertemu kemudian bisa menimbulkan racun, bisa menimbulkan terbakar dan seterusnya. Yang ketiga adalah fisik atau mekanik terkait dengan ketinggian, konstruksi mesin atau alat atau kendaraan, alat berat, ya, konstruksinya mudah runtuh, mudah ini dan sebagainya. Alatnya dibangun cukup tinggi, lebih tinggi. Kemudian ada
alat atau bagian dari alat atau material yang patah misalnya, jatuh. Nah ini juga bermasalah. Kemudian ruang terbatas dari fisik mekanik. Kita bekerja pada suatu ruang yang terbatas. Nah, nggak enak ya. Atau dalam tekanan. Kita bekerja di dalam tabung. Ini tentunya juga akan tidak nyaman. Sebentar. Tekanan. Kemudian bising. Ya. Kita bekerja tapi kondisinya bising. Nanti di bagian belakangnya ada gitu ya. Kemudian suhu udara yang panas atau dingin, cahaya, silau, dan sebagainya. Ya. Ini semua adalah masuk dalam kategori fisik. Jadi nanti bisa kita lihat getaran, listrik, radiasi, dan sebagainya. Biomekanik, gerakan yang berulang-ulang, capek kan gitu. Atau tidak ya gitu. Jadi kita melakukan pekerjaan dengan gerakan-gerakan yang berulang-ulang. Ini gitu ya. Kemudian pengangkutan secara manual ya, misalnya tadi mengaduk dan sebagainya ya. Desain tempat kerja atau alat mesin yang kurang bagus, sehingga kita bekerja sambil membungkukkan badan misalnya situ. Nah ini juga faktor-faktor yang bisa menimbulkan bahaya. Kemudian yang kelima adalah psikologi atau sosial. Jadi bekerja dengan stres, dengan tekanan, kekerasan atau pelecehan, pengucilan. Nah ini yang kalau kita bicara tentang pelecehan, kemarin juga ada berita yang disampaikan oleh kementerian kita. Ya, ada siswi SMK magang kita, tetapi magang di perusahaan, di pelayaran, ya, di kapal. Itu mengalami pelecehan oleh, kan rata-rata kalau di kapal itu kan pekerjanya pekerja laki-laki di situ ya. 6 bulan, 1 tahun tidak mendarat ya di laut terus. Ya begitu ada perempuan tergoda di situ. Ini juga harus hati-hati untuk anak-anak perempuan di sini. Atau kita bekerja dengan dikucilkan ya. Ada satu rombongan misalnya 10 orang yang bekerja di tempat itu, tapi kita dikucilkan, kan kita juga tidak nyaman. Lingkungan ya, psikologi itu lingkungan, juga ada pengaruh emosi yang negatif ya, bad mood. Ini juga ada harus diperhatikan. Nanti kita bisa semua ini kita susun dalam suatu tabel, kemudian nanti kita bisa definisikan risikonya sebesar apa ya. Nanti di bagian belakang kita akan coba itu. Nih ya, risikonya ya, kalau kita bicara tentang risiko, pengertian adalah potensi ya, potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya. Contohnya luka bakar. Ini kan risiko ya. Kalau kita berada di tempat panas, ada kemungkinan badan kita terjadi luka bakar. Atau itu padahal belum terjadi kontak langsung. Apalagi kalau terjadi kontak langsung. Ya. Misalnya kita sedang bekerja mengelas, kemudian tidak sengaja apinya terkena tubuh kita. Nah ini akan terjadi luka bakar. Atau bisa juga terjadi patah tulang atau kram, ya, asbestosis dan sebagainya. Ya. Ini ya pengertiannya risiko dari kita bekerja di situ. Kemudian dari risiko ini kita masukkan dalam penilaian dan kategorikan. Ini terdiri dari, jadi penilaian dan kategori ini adalah perkalian antara nilai frekuensi sering terjadi ya dengan nilai keparahan suatu risiko. Nah ini yang di sisi kanan, kita bisa lihat ya. Secara vertikal ini ada frekuensi. Frekuensi itu sering, sangat jarang terjadi, jarang atau sedang, sering atau sangat sering. Sementara yang horizontal ada tingkat keparahan. Ya. Oh, kejadian ini adalah ringan atau sangat ringan. Ya, jadi kita bisa kelompokkan sangat ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Ya. Nah, dengan matriks seperti ini kita bisa lihat sangat ringan dengan sangat jarang terjadi, maka resikonya adalah resiko rendah. Rendah resikonya. Demikian juga sangat jarang dengan keparahan ringan itu rendah, jarang dengan sangat ringan adalah rendah, sedang dengan sangat ringan
adalah rendah. Dan seterusnya, yang kuning ini menjadi sedang. Ya. Resikonya sedang, yang merah adalah resiko tinggi, dan yang ungu adalah resiko yang ekstrim. Kita bisa lihat, hijau perlu aturan saja. Ya. Jadi dengan resiko rendah tadi, usaha-usaha kita itu hanya memerlukan aturan saja. Aturan atau prosedur atau rambu-rambu saja. Ya. Ini. Tapi kalau sudah dalam kategori kuning, ini perlu tindakan langsung. Ya, pengawasan langsung. Ya. Atau bahkan kalau perlu dimarahin ya. Jangan melanggar destro. Kalau di jalan raya, barangkali di sini sudah tilang. Ya. Sudah tilang. Kalau merah, untuk risiko yang tinggi, perlu perencanaan pengendalian. Perlu perencanaan pengendalian. Ya. Berarti kan harus ada review untuk keseluruhan. Kalau di jalan raya sering terjadi seperti itu dan risikonya sangat tinggi, ya jalannya ditutup misalnya tadi. Ya. Supaya orang tidak melawan arus, maka di situ harus ditutup. Ya. Atau di situ disediakan polisi. Ya. Harus ada yang berjaga di situ misalnya. Tapi kalau sudah ekstrim, ya, ini perlu perhatian manajemen. Artinya perlu kehati-hatian yang lebih besar. Dari sisi pekerjaannya pun harus mempunyai sertifikat kompetensi, sertifikat keahlian harus betul-betul. Dan itu selalu diuji setiap saat. Termasuk juga ada pengujian pada saat dia akan bekerja. Yang contohnya untuk gedung yang paling ekstrim ini adalah jika bekerja pada ketinggian. Saya ambil contoh. Bangunan ini akan kita renovasi atau kita akan perbaiki atapnya. Padahal gedung ini ketinggiannya 30 meter. Atapnya akan diganti. Nah, ini adalah sudah kategori ekstrim dari sisi itu. Oleh karena itu, harus ada perhatian lebih. Satu misalnya, dari sisi pengamanan dari tenaga kerjanya, harus ada sling, ya, harness dan sebagainya itu. Semua harus dilakukan. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang bekerja pada ketinggian tadi itu jatuh, ya, apa yang harus dilakukan di situ? Apa yang harus dilakukan? Ya harus diikat. Ya. Kalau diikat berarti kan ada tali pengikatnya di atas. Nanti tali itu diikatkan kemana misalnya situ. Sehingga kalau jatuh dia akan tergantung. Ya. Itu ya. Jadi harus ada seperti kalau pendaki gunung itu latihan pendaki gunung itu harus ada tali-tali yang dipasang sehingga orang nanti akan diamankan ke arah sana gitu ya. Ini ekstrim ya. Jadi ekstrim ini untuk bangunan gedung sudah itu 30 meter itu sudah ekstrim ya. Suatu pekerjaan yang ekstrim. Jadi orang akan dilihat sebelum naik ke lantai ke ketinggian 30 itu dicek dulu orangnya sehat betul. Sehat? Sehat, silakan. Yang kedua, apakah dia menggunakan APD yang lengkap? Misalnya situ. Apakah ada sarana prasarana untuk perlindungan diri yang lengkap? Nah, itu semua harus dilihat. Dan kemudian yang terakhir, apakah dia mampu untuk bekerja di atas ketinggian itu? Jadi tes dulu. Situ. Kemudian, nah ini pengendalian risiko secara garis besar, hierarki pengendalian risiko atau BAYA. Ini ada tingkatannya. Ya. Kita lihat di sini ada 5 tingkatan. Yang paling ringan, hierarki yang paling ringan adalah menggunakan alat pelindung diri. Ya. Penggunaan alat pelindung diri ini adalah disediakan kepada tenaga kerja. Ya. Kemudian yang kedua adalah administrasi. Misalnya kita terkait dengan prosedurnya tadi. Dia menggunakan APD, tenaga kerja menggunakan APD, membaca prosedur, tahu prosedur atau tahu aturan, juga pernah dilakukan pelatihan, kemudian durasi kerjanya terbatas, ya tidak boleh seharian ada di atas, ya. Kemudian ini semua adalah administrasi dan alat pelindung diri. Ini adalah tenaga kerja aman, ya. Aman ya. Kita yakin pasti aman. Level yang ketiga adalah sudah masuk ke perancangan.
Perancangan berarti sudah melakukan sesuatu. Di sini misalnya modifikasi alat, modifikasi mesin, modifikasi tempat kerja yang lebih aman, ya. Modifikasi tempat kerja yang lebih aman, modifikasi alat yang lebih aman, dan seterusnya, ya. Kemudian ini ya, yang keempat adalah substitusi, mengganti, penggantian alat, penggantian mesin. Jadi kalau itu memang sudah bahaya, ya, alatnya sudah memang tidak mampu, ya diganti, jangan dipaksakan, ya, karena ini bisa menimbulkan kecelakaan. Mengganti alat, mengganti mesin, mengganti bahan, mengganti tempat kerja yang lebih aman, memindahkan tempat kerja. Dan yang terakhir, level kelima adalah eliminasi, menghilangkan bahaya. Jadi kalau memang bahayanya, ada bahaya seperti itu, ya hilangkan, gitu ya. Artinya apa? Kalau perlu tidak ada kerjaan seperti itu di situ, ya. Jadi ini dampaknya adalah tempat kerja atau pekerjaan yang aman, ya. Ini selain mengurangi bahaya juga menghilangkan bahaya. Eliminasi itu adalah menghilangkan bahaya. Substitusi mengganti risiko bahaya. Itu ya. Ini ya, kalau kita lihat pada hierarki pengendalian risiko atau bahaya yang bakal muncul. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya budaya 5R. Pengertian 5R adalah cara atau metode untuk mengatur, mengelola, ya, mengorganisir tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Ya, kita perbaiki terus, ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Ya, manfaatnya meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien, ya. Yang kedua adalah meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan luas. Yang ketiga adalah mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang lebih bagus atau lebih baik. Dan yang keempat adalah menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan-pemborosan di tempat kerja. Coba Anda katakanlah, kalau produktivitasnya itu rendah, ya otomatis kan boros di situ ya. Tapi kalau produktivitasnya meningkat, ya itu otomatis akan hilang borosnya itu ya. Jadi ini 5R yang kita lihat. Nah, apa saja sih 5R itu? 5R di sini ya, ringkas, rapi, resik, ya, rawat dan rajin. Semua ini, paling tidak 5 ini kegiatan yang bisa kita lihat di situ. Ringkas, maksudnya apa ringkas itu? Memilah barang-barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Jadi kalau ini misalnya hari ini ada pekerjaan ini. Nah, alatnya atau barangnya apa saja kita kelompokkan, ya. Yang dipergunakan itu. Yang tidak dipergunakan ya disingkirkan, taruh di bagian belakang misalnya situ. Ini kita pilah. Kemudian yang kedua, memilah barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Yang sudah rusak ya jangan ditaruh di situ, buang atau dikembalikan ke tempat penimbunan misalnya situ. Ya, jangan sampai nanti kita perlu alat ini kita ambil, ternyata alatnya itu adalah alat yang rusak, ya. Kalau alat rusak ya jangan disimpan di situ gitu ya, karena kalau salah ambil nanti bisa celaka. Yang ketiga, memilah barang yang harus dibuang atau tidak. Ini jelas ada kaitannya dengan tadi barang yang rusak atau yang tidak terpakai, ya. Kemudian yang keempat, memilah barang yang sering digunakan atau jarang digunakan. Kalau sering digunakan, letakkanlah pada tempat yang mudah dijangkau. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian apa pengertian rapi? Ya, saya kira kita semua juga paham ya. Kita lihat seperti gambar di sisi kiri itu secara sepintas juga rapi, ya. Sama dengan ruang atau kamar kos Anda ya di situ ya. Saya lihat kamar kosnya itu rapi-rapi saja ya. Untuk yang rajin ya. Yang enggak rapi. Menata, mengurutkan peralatan berdasarkan alur proses kerja. Ya, jadi jangan sampai nanti kita membawa, kalau tidak diurutkan, misalnya kita membawa kayu.
Kalau kayu di bengkel kayu kita itu kan begitu masuk dari gerbang utama itu kan di situ ada gergaji. Ya. Jadi kayu ini mau dipotong dulu, ya, dipotong seberapa besar atau dibelah misalnya itu, sesuai dengan ukuran. Nah kemudian setelah itu baru masuk ke mesin ketam kan itu. Jadi dibersihkan mesin ketam, kemudian nanti masuk lagi ke mesin misalnya untuk membuat alur, ya, untuk membuat lubang dan seterusnya. Jadi ada urutannya. Jadi jangan sampai begitu ada pintu gerbang masuk, mesin yang ada di paling depan adalah mesin ketam. Ya. Nah ini yang salah urutannya. Jadi Anda bisa menggunakan itu kalau begitu alat dan mesinnya diurutkan berdasarkan proses untuk bekerjanya tadi. Menata mengurutkan barang, peralatan berdasarkan keseringan penggunaan, keseragaman, fungsi, dan batas waktu. Ya itu tadi ya, yang lebih sering dipakai ditaruh di paling depan dan seterusnya ya. Kemudian pengaturan tanda visual supaya peralatan barang mudah ditemukan. Ini loh alat untuk potong gergaji, alat potong, di sini alat ketam, ini alat apa ya, alat sambung dan seterusnya ya. Jadi ada apa? Kalau perlu ada arahannya ya, ada simbol-simbolnya, ada tanda-tanda visual. Yang ketiga adalah resik, membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu dan sampah misalnya situ. Jangan sampai. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan kenyataan di lapangan, resik ini itu sangat sulit sekali di lapangan kita ya. Bangunan-bangunan itu kelihatan kalau kita sedang membangun sesuatu itu kelihatan sangat jorok ya. Apalagi kalau apa perusahaan-perusahaan kecil ya. Karena ini ya resik tidak diterapkan. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja misalnya gitu ya. Tempat sampah ini dan sebagainya. Yang ketiga meminimalisir sumber-sumber sampah dan kotoran ya. Di tempat kerja sebaiknya itu ya. Jadi silakan makan di lokasi yang telah ditentukan. Jangan bekerja sambil makan dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Ini kan salah satu tujuan untuk meminimalisir sumber-sumber sampah dari kotoran. Yang keempat, memperbaiki tempat kerja yang sudah usang atau rusak. Ya. Nih. Kemudian yang keempat adalah rawat. Mempertahankan 3 kondisi di atas dari waktu ke waktu. Kondisi di atas adalah ringkas, rapi, resik tadi, ya. Rawat ini ya. Kemudian rajin, mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas. Ya, ini ya. Sebetulnya intinya kan cuma 3R ya di atas ini ya. Berarti 3R plus 2R. Ya. 3R dilakukan, kemudian dirawat dan dilakukan dengan rajin, ya, rutin berarti gitu. Ini adalah beberapa rambu, ya, ada beberapa rambu di tempat kerja. Anda bisa lihat dari warna ya yang pertama. Ada warna merah. Warna merah itu biasanya larangan. Ya, sama dengan lampu merah itu adalah larangan. Di sini misalnya adalah tanda larangan ya. Dilarang menekan tombol ya, ini simbol yang pertama ini. Dilarang menekan tombol. Ini karena apa? Karena ada orang yang sedang bekerja dengan mesin tadi. Ya. Atau seorang sedang memperbaiki mesin, misalnya itu. Kan dimatiin listriknya. Tahu-tahu ada orang yang iseng nekan tombol, padahal mesinnya sedang diperbaiki. Nah ini bisa menimbulkan kecelakaan. Ini memang kalau di istilah K3 ada istilahnya LOTO ya, lock out, take out. Ya. Jadi kita matikan sumber listrik dan kita beri tanda di situ. Jangan lakukan jangan menghidupkan tombol listrik. Intinya ini, ya syukur-syukur ada tulisan, jangan dioperasikan, ya, jangan dioperasikan. Tanda larangan berikutnya adalah misalnya ini simbol, ya, bahaya api kan, tanda sarana darurat atau kebakaran, tabung pemadam api. Ini yang merah ya, larangan. Yang kuning, ini kan sebetulnya kalau di lampu lalu lintas adalah hati-hati. Lampu kuning hati-hati. Hati-hati lalu lintas forklift misalnya di situ. Forklift kalau Anda lihat gambarnya saja di situ, kan pengemudi ini terhalang oleh barang atau benda yang diangkut oleh forklift tadi. Jadi dia tidak bisa melihat dengan luasa apa yang ada di depan dari
forklift ini. Dia hanya bisa melihat pada tanda-tanda rambu-rambu yang ada di sampingnya yang bisa kelihatan. Kemudian hijau itu kan diizinkan berjalan, boleh ditembus. Ini adalah misalnya tanda sarana keselamatan P3K dan evakuasi darurat. Tempat berkumpul, ya. Tempat berkumpul di sini, tempat berkumpul evakuasi darurat. Ya. Kemudian kalau biru itu biasanya hanya memberi tanda, ya, memberi sign saja, tanda. Ini misalnya atau bukan peringatan, tetapi hanya mengingatkan. Pastikan susunan barang rapi. Ya. Bukan berarti kalau tidak rapi mendapat denda, enggak kan gitu. Ini kan hanya menghimbau kepada kita supaya kita menyusun dengan rapi, supaya mudah dicari dan seterusnya. Kemudian ada warna hitam. Warna hitam itu sifatnya umum. Misalnya di sini musola, ya, bank, tempat makan dan seterusnya, ya. Warna hitam. Kemudian ada label kemasan, ya, label kemasan bahan beracun dan berbahaya B3. Ini ya toksi. Misalnya di sini bahan beracun dan mudah terbakar, ya. Beracun itu simbolnya tengkorak, mudah terbakar. Seperti apa ini? Ya filmnya Jepang itu ya. Kamehameha itu apa itu ya? Ini ya. Bahan beracun, bahan mudah terbakar. Ya. Ada juga simbol mudah meledak. Jadi gambarnya di sini adalah bahan peledak. Ya. Kemudian ada korosif. Korosif, mudah berkarat. Ya. Kemudian hati-hati. Pemicu iritasi yang bagian bawah ini. Di atas mudah menyala atau terbakar, beracun, gas bertekanan. Ya, gas bertekanan. Kemudian yang paling kanan adalah hampir seperti mudah menyala atau mudah. Ada oksidator ya. Ini oksidator. Yang paling kanan atas, kemudian kanan tengah, mengganggu pernafasan. Simbolnya menunjukkan kepada paru-paru, mengganggu pernafasan atau pemicu kanker. Ya. Dan paling kanan bawah, pencemar lingkungan. Jadi lingkungan akan tercemar. Ini adalah semua tanda-tanda atau label kemasan dalam bahan beracun. Ini memang tidak di tempat kerja yang fix, tetapi yang bergerak. Misalnya ini adalah ditempelkan di kendaraan ya, kontainer atau apa ya, di situ bisa kita lihat. Nah, kemudian label transportasi bahan beracun dan berbahaya B3 ya, saya kira ini lebih parah lagi ya, B3 ya. Ini ditempelkan di kendaraan, tangki mobil atau ditempelkan di wadah-wadah ya, kotak ataupun kaleng. Kemudian di sini juga ditempelkan di drum. Apa simbolnya di situ? Nah, di sisi kanan kita bisa lihat ya. Gas bertekanan, bahaya pernafasan, mudah meledak, bahaya gas mudah, dan seterusnya. Nah, kemudian makna label dan warna perpipaan khusus untuk pipa di sini adalah kita bisa lihat ada legendanya, ada catatan di situ ya. Bisa juga ditempelkan di pipa-pipanya. Nah, sisi kanan adalah label-labelnya. Label pipa, gas bertekanan dan seterusnya, ada arah panah dan seterusnya ya. Ada warna biru ya. Ada warna coklat, mudah terbakar, ada warna hijau. Warna hijau itu kan boleh jalan, boleh diminum, boleh dan seterusnya. Kemudian ada yang coklat muda ya, bahan beracun dan korosif, merah adalah media pemadam kebakaran, kuning adalah bahan mudah menyala. Ini bisa kita lihat di situ. Kemudian tanda-tanda dan makna papan informasi di tempat kerja, ada ini keselamatan, informasi, perhatian. Hijau, biru, kuning. Hitam, kuning. Ini semua tulisannya adalah tulisan putih. Ini tulisannya hitam, ini tulisannya merah, ini tulisannya putih, tetapi warnanya merah. Semua ada acuannya, semua ada di situ. Ya. Kemudian kalau di kerjaan, kuning batas area kerja, batas jalur,
Ya. Kemudian yang hitam batas jadi atau sarana umum, produk jadi atau sarana umum. Yang hijau adalah bahan baku, sarana P3K, keselamatan, ya, dan seterusnya. Warna biru adalah evakuasi, barang menunggu proses lebih lanjut, dan seterusnya. Coklat barang inspeksi, QC, ya, quality control. Yang merah barang cacat, barang tidak terpakai, dan seterusnya. Ya, ini semua ada maknanya dan nanti bisa diperhatikan lebih lanjut. Kemudian ini ada contoh dokumentasi penerapan 5R di tempat kerja. Ini kan ada tempat menggantungkan tang, ada tulisannya tang, ada tulisan kunci pas, dan seterusnya. Di sisi kanan juga ada secara rapi sehingga bisa kelihatan, kan orang akan lebih mudah mencari dan mengambil barang yang diperlukan, alat yang diperlukan. Ya, dan seterusnya, saya kira ini bisa dicontoh. Ini contoh-contoh yang yang sisi kanan ini adalah safety lockout center, ya, lockout, ya. Lockout, take out, jadi disingkat LOTO. Ini terutama adalah untuk dipusatkan pada alat-alat yang sumber dayanya dari listrik, ya. Misalnya tadi kita pasang LOTO adalah tanda bahwa mesin tadi sedang diperbaiki, sehingga sangat dilarang menyalakan atau menekan tombol hidup, ya. Ini lockout, take out, ya, bahaya dan seterusnya, ya. Saya kira ini nanti bisa dibaca sendiri, LOTO. Kemudian ada juga istilah izin pekerjaan bahaya risiko tinggi, ya. Ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat berbahaya, ya. Nah, kemudian ini macam-macam APD, silakan, ya, nanti bisa dilihat lagi APD-nya. Saya kira ini APD yang sudah sangat lengkap. Ya, ini yang belum banyak kan ini, ya, alat pelindung jatuh ini, ya, yang sisi kiri bawah, ya. Ini ada harness body, full body, ada yang hanya di pinggang, kemudian ada tali, ya, tali penghubung badan, ya. Harness bodinya kita diikatkan ke suatu tempat, ya. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu jatuh, maka kita tidak jatuh sampai ke bawah, ya. Jatuh sampai ketinggian 30 itu sampai di bawah pasti orang akan pecah, ya. Itu kira-kira, ya. Saya kira yang lain sudah, ya. Jadi helm, sepatu, kemudian untuk pelindung telinga, tangan, pernafasan, dan seterusnya, ya. Saya kira sudah. Kemudian, nah, ini ada sedikit terkait dengan penyakit akibat kerja. Pengertian, gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan dan atau diperparah karena aktivitas kerja. Jadi dampak dari kerja, mungkin kita sudah mempunyai gejala-gejala sakit itu, ya. Tapi karena kerja akan menjadi parah, itu satu, ya. Bisa juga itu adalah penyakit yang baru kita dapatkan akibat kita bekerja, ya. Ini kita kategorikan adalah penyakit akibat kerja. Contohnya adalah antrak, silikosis, asbestosis, low back pain, ya, white finger syndrome, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya kira ini, ya, Anda kan semua dokter, ya, jadi paham semua, ya. Penyakit antrak, ya, ini kan disebabkan oleh virus. Silikosis, yaitu yang disebabkan oleh, ini biasanya pernafasan. Asbestosis juga itu, ya, terkait dengan paru-paru. Asbestos jadi satu. Kalau kita gergai angin, ya. Nah, ini berbahaya kalau masuk kita hirup, ya. Oleh karena itu biasanya kita harus menggunakan masker, ya. Kemudian faktor penyebab dari penyakit PAK ini adalah biologi, ya, tadi ada bakteri, virus, jamur, binatang, dan seterusnya. Kemudian ada kimiawi, ya, bahan beracun dan berbahaya, radioaktif, kemudian secara fisik, tekanan, suhu, kebisingan, dan seterusnya. Ada juga biomekanik, postur, gerakan berulang, pengangkutan manusia, dan sebagainya. Nah, yang tidak kalah pentingnya, jadi menjadi penting ini sini adalah
pencegahannya. Ya, untuk mencegah itu, yang pertama kan kita kadang-kadang nggak tahu, ya, apakah kita terpapar atau mengalami PAK atau tidak. Yaitu kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ya, kalau itu berat ya memang kalau perlu sebulan sekali ya, tapi rata-rata setahun sekali ya, rata-rata setahun sekali. Bisa juga setahun 2 kali. Pemeriksaan kesehatan secara berkala, katakanlah setahun sekali. Nah, kalau ada kasus tertentu, maka di sini dilakukan pemeriksaan kesehatan khusus. Pemeriksaan kesehatan khusus. Misalnya, kita akan bekerja pada kondisi yang sangat berbahaya. Nah, ini harus dilakukan pemeriksaan dulu. Apakah betul tenaga kerja tersebut siap secara fisik dan mental untuk bekerja? Ini kategorinya adalah pemeriksaan kesehatan khusus sebelum melakukan pekerjaan. Ya. Kemudian ada juga pelayanan kesehatan, klinik, poliklinik, atau unit pelayanan kesehatan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah penyediaan sarana dan prasarana. Semua tadi ya, termasuk APD, ada poster dan sebagainya, ini ada di kelompok 4. Nah, ini adalah usaha-usaha pencegahan sebelum nanti sampai ada pengawasan dan sebagainya tindakan ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kesehatan kerja dari ILO WHO Komite 1995 ya, yaitu kategorinya adalah penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial dari tenaga kerja pada semua pekerjaan, semua jenis pekerjaan. Pencegahan gangguan kesehatan pada tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi kerjanya. Jadi kita lihat kalau memang kondisi pekerjaan itu dapat atau diperkirakan berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja, maka ini harus lebih hati-hati lagi. Misalnya ya tadi bekerja pengelasan, ini kan potensi bahayanya sangat besar ya. Selain panas juga uapnya kehirup kita dan seterusnya. Nah, kemudian perlindungan tenaga kerja dari risiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya. Itu ya, jadi kalau memang fisiknya tidak bagus, dia harus kerja di mana tempatnya. Gitu. Dan sebagai kesimpulannya merupakan penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan manusia kepada pekerjaannya. Jadi saling menyesuaikan antara manusia yang bekerja dengan pekerjaannya ataupun pekerjaan dengan manusianya. Nah, dasar itu, dasar hukum, ini jelas ya, di situ memang ada beberapa belum diganti, ini adalah, ya saya kira ini bisa dipakai dulu ya, karena ini peraturan. Kemudian kesehatan kerja, terakhir adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, sarana, kemudian ada tenaga, dokter, pemeriksa kesehatan, tenaga kerja, dokter perusahaan, atau para medis, ya, perusahaan, kemudian organisasi, tadi ya, unit PKK, misalnya pengesahan penyelenggaraan PKK, kemudian pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, awal, berkala, khusus, dan seterusnya, kemudian pelaksanaan P3K, petugas P3K, kotak P3K, isi kotak, dan seterusnya, pelaksanaan gizi kerja, ya harus bergizi juga, ya, pemeriksaan gizi dan makanan tenaga kerja, kantin, catering, dan sebagainya, kemudian pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi, tempat duduk yang seperti apa. Kalau kita bekerja 4 jam, 5 jam, tentunya harus ergonomi. Jangan sampai kita bekerja tapi menahan sakit misalnya. Kemudian ada pelaporan, ya, pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, penyakit akibat kerja. Kemudian ada istilah tanggap darurat. Apa itu tanggap darurat? Keadaan sulit yang tidak diduga. Jadi kita tidak bisa memperkirakan di awal, ya, belum bisa memperkirakan di awal, tahu-tahu muncul. Ya. Ini keadaan darurat. Ya. Seperti ini, gempa bumi itu keadaan darurat. Kita kan tidak bisa memperkirakan, oh nanti siang jam 2 akan ada gempa bumi. Ini kan nggak bisa diprediksi. Tapi tahu-tahu ada jeger gitu. Nah, apa nanti yang harus kita lakukan terhadap tanggap darurat? Terjadinya kebakaran juga tidak kita perkirakan, oh gedung itu nanti jam 4 akan terjadi kebakaran. Kan nggak bisa begitu gitu ya.
Jadi 4 kurang 1/4 seluruh tenaga kerja harus keluar dulu. Nah, nggak bisa ya. Ruang lingkupnya adalah kebakaran yang gagal dipadamkan oleh regu pemadam kebakaran perusahaan, oleh internal ya. Karena sudah terlanjur membesar, jadi harus dilakukan pemadaman dari dinas pemadam kebakaran. Terjadinya peledakan misalnya, ya, atau di tempat kerja terkait dengan peledakan, atau misalnya di sini yang ketiga, kebocoran gas, cairan, material berbahaya yang tidak dapat diatasi dalam waktu yang singkat. Ya. Kemudian bahaya keracunan, bencana alam, terjadinya perampokan, ini juga termasuk tanggap darurat juga perampokan. Ya. Ancaman bom, ya, demonstrasi atau unjuk rasa, ya mungkin sekarang tidak terasa, dulu-dulu sampai orang sedang bekerja dijemput oleh tenaga kerja lain untuk ikut unjuk rasa dan sebagainya. Ini keadaan darurat. Kemudian terjadinya huru hara. Ya. Nah, pelaksanaannya tanggap darurat secara umum. Secara umum apa yang harus kita lakukan lah gitu ya. Yang pertama adalah matikan atau hentikan seluruh proses ya pekerjaan tadi, mesin, aktivitas produksi atau kerja kita, matikan, hentikan gitu. Ya. Jadi jangan sampai ya kalau tadi ada mesin yang sedang bekerja, tiba-tiba ada tanda-tanda bencana alam, segera matikan itu. Tombol daruratnya kan ada setiap mesin itu. Pencet tombol darurat sehingga kalau pada saat terkena kondisi darurat tadi, bencana tadi tidak parah yang itu. Segera menuju titik evakuasi, ya, titik kumpul, ya, dengan mengikuti jalur atau alur evakuasi darurat. Biasanya ini diletakkan di lantai. Ya, tanda-tanda ini akan ada atau Anda akan dapatkan di lantai. Karena misalnya kalau terjadi kebakaran di suatu gedung atau ruang, itu kan asap hitam yang akan menyelimuti. Ya. Anda tidak bisa melihat apa-apa. Oleh karena itu, cara yang paling mudah kan Anda berjalan dengan dengan kaki dan tangan itu, ya, ngarodang lah bahasa Sundanya, ya, ngarodang di situ. Nah, ngarodang yang paling dekat dengan mata kita adalah lantai. Nah, di situ biasanya kita tempatkan tanda-tanda atau jalur evakuasi ada di lantai di situ. Kalau memungkinkan, selamatkan aset yang memungkinkan diselamatkan. Ya. Aset yang mungkin untuk diselamatkan, itu bisa dilakukan. Tapi kalau tidak ya, masa Anda menggotong keluar mesin yang berat misalnya itu ya nggak usah ya itu. Meskipun mahal, tetapi ya lebih mahal nyawa orang ya. Yang keempat, tetap tenang dan cepat bertindak. Jangan sampai apa istilahnya panik, terjadi panik ya. Ini kan yang sering terjadi kan kalau terjadi gempa ya, itu kan ingin segera keluar semua, jadi saling tabrakan sikut-sikutannya. Nah, justru yang pengalaman atau data yang banyak terjadi kalau terjadi gempa, orang meninggal itu bukan karena gempanya sendiri, tetapi lebih banyak karena orang berebut untuk keluar dari ruang itu. Ya, berebut karena panik ya. Orang ingin segera keluar ya, bebas dari situ. Atau memang terjadi keruntuhan pada bangunan yang sedang ditempati. Kalau gempanya sendiri kan nggak ada apa-apa ya, cuma getar-getar situ aja. Jadi kalau Anda membangun rumah dengan tidak memperhitungkan apa istilahnya peta gempa, ya kemungkinan gempa kecil pun rumah akan runtuh. Nah, keruntuhan rumah atau ambruknya rumah itu yang menyebabkan orang meninggal. Ya. Orang meninggal juga karena tersikut, ya, terdorong, terinjak-injak oleh arus atau manusia yang akan berebut keluar ruang dan sebagainya. Jadi tetap tenang dan cepat bertindak. Yang kelima, informasikan kepada petugas tanggap darurat apabila ada rekan yang masih tertinggal atau terperangkap terluka di dalam. Ya, petugas ini kan sudah terlatih, sudah paham. Ya. Jadi kalau memang itu kondisinya sudah sangat berbahaya, nggak mungkinlah petugas ini langsung pergi ke dalam ruang untuk menolong orang yang masih ada di dalam, gitu ya. Yaitu membahayakan nyawanya sendiri. Ya.
Tapi kalau menurut perhitungan dan mempunyai sarana prasarana yang lengkap, dimungkinkan petugas ini masuk dan menjemput orang yang masih tertinggal itu. Ya. Jadi perlu kita menggunakan teknologi di situ. Yang keenam, tetap di area aman sehingga sampai ya ada instruksi lanjutan dari petugas yang berwenang. Misalnya ini sudah aman nih, silakan masuk, silakan. Jadi termasuk juga tadi kalau Anda membawa tas ya tinggalkan saja tasnya, jangan sibuk mencari tas saya di mana kemudian nanti tertinggal ya. Itu ya, ini pelaksanaan kalau terjadi tanggap darurat. Sekedar informasi saja. Kebakaran ya, kebakaran. Atau kita lihat ya, api adalah suatu reaksi kimia. Oksidasi ya, cepat yang terbentuk dari 3 unsur. Ya, akan terjadi api kalau ada 3 unsur. Yang pertama adalah panas, yang kedua adalah oksigen, yang ketiga adalah material atau bahan yang mudah terbakar, yang akan menghasilkan panas dan cahaya. Jadi ini, kalau gitu, kalau kita tidak ingin terjadi kebakaran, maka salah satu dari 3 unsur ini harus tidak ada di tempat itu. Misalnya, ya, supaya tidak terbakar, kita hilangkan oksigen. Meskipun ada panas, sumber api, ada bahan yang mudah terbakar, kalau tidak ada oksigen, maka api itu akan mati. Makanya dalam simulasi untuk pemadaman kebakaran itu, kalau ada kompor meleduk, kompor terbakar, itu kan ditutup oleh karung goni yang basah. Itu tujuannya adalah untuk memutus oksigen. Ya. Jangan sampai ada oksigen yang mencampuri ini. Ya. Bereaksi antara panas dan material tadi. Ya, itu satu. Yang kedua, bisa juga panasnya sumber apinya yang dihilangkan. Meskipun di situ ada oksigen, ada material, tidak bakalan terbakar karena sumber apinya tidak ada. Gitu. Atau yang ketiga, bahannya yang tidak ada. Ya. Meskipun ada panas, ada oksigen, kalau tidak ada material yang mudah terbakar, ya tidak akan terjadi kebakaran. Gitu ya. Jadi itu, supaya kita menghilangkan kebakaran, hilangkan salah satu itu. Kalau sudah terjadi kebakaran, matikan salah satu sumber itu. Sumber oksigen dimatikan, bahan yang mudah dibakar disingkirkan, ya kan tidak ada yang bahan yang mau dibakar lagi, ya matilah dia. Kemudian pendinginan, ya karena ada panas tapi karena didinginkan maka tidak akan muncul reaksi. Jadi pengertian kebakaran di sini adalah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat atau situasi dan waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit dikendalikan. Itu kalau sudah besar ya. Kalau masih kecil, nah ini seperti dengan grafik ini. Ini adalah hubungan antara yang vertikal tadi adalah temperatur, ya. Jadi ke atas itu adalah temperatur yang tinggi, di situ sampai 1600 derajat Celcius. Ke arah kanan adalah waktu. Ya. Jadi kalau ada kebakaran, waktu antara 0 sampai 20 detik. 0 sampai 20 detik itu adalah tahap pertumbuhan api. Jadi api itu baru mulai menyala 20 detik. Nah, ini akan sangat mudah kita matikan. Apakah dengan menghilangkan salah satu dari 3 unsur tadi atau dengan cara disemprot. Ini. Jadi waktu kita hanya 20 menit. Kalau sudah 20 menit, lebih dari itu, maka ini sudah masuk dalam proses bakar, proses membakar. Ini kita lihat temperaturnya akan tumbuh dengan cepat, naik dengan cepat, katakanlah sampai 1200 derajat. Ya.
Nah, ini sudah sulit sekali kita melakukan pemadaman di sini. Pada saat tahap pembakaran ini ya, sangat sulit. Jadi jangan coba-cobalah. Ini biasanya adalah ditanggulangi oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Ya, sampai suatu saat nanti materialnya habis, oksigennya berkurang, dia akan turun lagi, ya, masuk dalam tahap apa ini? Tahap surut, tahap pendinginan. Kalau ada sumber lagi, yaitu tadi kan material atau bahan yang mudah terbakarnya ada lagi, maka dia mulai terbakar lagi. Masih panas di sini suhunya ya. Inilah, jadi Dinas Pemadam Kebakaran pun akan sulit kalau pada tahap awal dari proses bakar ini. Kadang-kadang dia akan masuk setelah puncaknya ini sampai ke kanan, ya, masuk pada tahap pendinginan itu. Karena modalnya kan hanya air saja, ya. Ini ya, jadi sampai tahap kalau kebakarannya akan sulit, ya, itu akan sulit untuk dimatikan ya. Jadi lebih cenderung nanti di sini, ya, pada tahap surutnya. Itu ya tahap kebakaran. Jadi sekali lagi, nah ini simulasi tetap saja harus ada. Jadi banyak sekali simulasi ini bisa saja dengan dimatikan dengan untuk ya metode pemadam kebakaran untuk tabung ini LPG ya. Bisa dengan semprotan, bisa juga dengan kain basah, bisa saja tanpa alat apapun kita tutup. Ini kan lubangnya kecil sebetulnya ya, lubangnya kecil ya, sehingga kita bisa tutup dengan tangan kita sumber gas yang keluar sehingga apinya mati di situ. Ya, kita bisa lihat metode pemadaman api pendinginan ya, menghilangkan unsur panas menggunakan media bahan dasar air, ini pendinginan. Kemudian tahap lainnya adalah isolasi, menutup permukaan benda yang terbakar untuk menghalangi unsur oksigen ya, dalam unsur oksigen dalam menjalankan api. Kemudian yang kedua adalah menggunakan media serbuk ataupun busa. Ya. Ini sebetulnya juga mengisolasi tadi, ya, mengisolasi supaya api tidak terus membakar. Kemudian metode yang ketiga adalah dilusi, ya, meniupkan gas inert untuk menghalangi unsur O2 tadi. Jadi sama aja, memisahkan O2 untuk masuk atau bereaksi dengan sumber panas tadi, ya, untuk menghalangi unsur O2 oksigen menyalakan api ya. Kemudian dilusi yang kedua adalah menggunakan media gas CO2. Gas CO2 adalah media atau lawannya dari O2 tadi ya. Ini tidak mudah terbakar. Jadi kita semprotkan, biasanya APD ini alat pemadam api ringan tadi ya. Ini isinya adalah gas CO2 ya, gas CO2. Ya. Sehingga kalau disemprotkan maka di sini tidak akan mendapatkan O2 sehingga akan mati sendiri. Kemudian yang ketiga, ini pemisahan unsurnya adalah untuk memisahkan bahan-bahan yang mudah terbakar tadi, ya kita pindahkan sebagian, kemudian memindahkan bahan-bahan mudah terbakar jauh dari jangkauan api. Kemudian yang kelima adalah memutus rantai reaksi, ya, memutus rantai reaksi tadi yang 3 tadi. Ya. Reaksi api dengan menggunakan bahan tertentu untuk mengikat radikal bebas pemicu rantai reaksi api. Ya, ini biasanya dengan kimia ya, bahan kimia lainnya. Kemudian menggunakan bahan dasar halon. Nah ini hanya saja halon ini kan berbahaya ya, gas berbahaya. Di sini dikatakan menimbulkan efek rumah kaca. Jadi akan semakin panas nanti bumi ini. Ini saya kira simbolnya kurang lebih sama, nanti bisa dilihat. Kemudian tabung ya, ada apar ya, tabung apar yang ringan dan mudah, ada apar kecil. Ini biasanya ada di gedung-gedung, ada yang lebih besar lagi ya. Kemudian ini adalah jenis-jenis tabung pemadam api ya, saya kira ini nanti bisa dilihat. Kemudian jenis-jenisnya kelas A, B, C, D, kemudian penempatan. Nah ini adalah hidran. Yang berikutnya adalah hidran. Sumber api. Kalau hidran yang masih berfungsi, Anda bisa lihat di gedung H ya, gedung pasca sarjana kita itu masih berfungsi dengan baik.
Sementara yang hidran, pilar hidran yang di luar-luar ini sudah banyak yang tidak berfungsi. Ya. Oke, kemudian ini kewajiban, saya kira nggak lewat saja. Kemudian kewajiban tenaga kerja, ini ya saya kira nanti bisa memberi keterangan yang benar, menggunakan APD ini harus bisa ya, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat yang diwajibkan, meminta pada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3 yang diwajibkan, menyatakan keberatan kerja di mana syarat APD tidak terpenuhi, misalnya situ ya. Kemudian syarat dasar K3-nya sendiri nanti bisa dilihat ya. Nah, yang terakhir simbolnya adalah utamakan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Saya kira itu materi kita hari ini ya. Saya ya mohon ya di videonya di on kan dulu, kita akan sebelum ditutup. Ada pertanyaan ya, sambil kalau ada yang mau bertanya silakan. Kita lakukan foto bersama dulu untuk dilaporkan kepada Kaprodinya Bu Eri ya. Bu Ciarti masih bisa hidup, videonya Veronica hidup, Rizali ya. Aulia gimana Aulia?